Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut ada 440 pekerja yang positif COVID-19 di DKI Jakarta saja. Jumlah ini meningkat lebih dari 80% dibandingkan saat PSBB masih berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan agar tetap aman saat bekerja? Kita lihat sekarang ini dia waspada klaster perkantoran. Tapi sebelumnya perkembangan kasus yang seperti apa? Penambahan kasus positif di Indonesia per hari ini ada 1.748, totalnya sudah 102.051 kasus. Kemudian yang meninggal bertambah lagi 63 jiwa, totalnya 4.901, yang sembuh bertambah 2.366, total yang sembuh 60.539, lebih dari 50%-nya. Ini kabar baik. Tapi penambahan kasus positif masih ada. Tertinggi di DKI Jakarta 409 kasus, kemudian Jawa Timur 313 kasus baru. Jawa Tengah 185. Total orang yang diperiksa, nah ini dia. Total orang yang diperiksa hari ini sebanyak 15.222. Masih jauh sekali dari target yang diinginkan oleh Presiden Jokowi yang menginginkan pemeriksaan 30.000 tes per hari. Perhatikan juga positivity rate kita, artinya berapa persen orang yang terindikasi positif. Sekarang Indonesia masih berada di 12,4%. Ini jauh di atas standar WHO, yaitu standar WHO kurang dari 5%. Oke? Masih jauh sekali, dan penambahan kasus di kota besar ini diduga ada penambahan yang cukup lumayan tinggi dari klaster perkantoran yang muncul sepekan terakhir. Kita lihat sekarang, sebelum 4 Juni atau selama masa PSBB di DKI Jakarta masih diberlakukan ya, ada 43 kasus positif yang COVID-19 di perkantoran, namun sejak 4 Juni hingga 27 Juli, saat kemudian Anda ingat pada saat PSBB ini hanya ada 11 klaster bisnis yang boleh melakukan membuka kantornya beroperasi seperti biasa, tapi kemudian setelah dilonggarkan kemudian ini hasilnya. Sekarang ada 440 kasus positif, meningkat hingga 85%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku menyebutkan, secara data jumlah tes COVID di DKI memang lebih tinggi dibandingkan standar WHO, tapi 5 kota di DKI Jakarta saat ini semua masuk kategori resiko tinggi COVID-19, hanya Kepulauan Seribu yang berada di resiko sedang. Jadi semuanya zona merah sekarang di ibu kota, hanya Pulau Seribu ya yang warnanya orange. Dalam seminggu ada peningkatan drastis termasuk di wilayah perkantoran. Ya, sekarang kita lihat wilayah mana saja sebenarnya. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, ini dia datanya. Sampai tanggal 28 Juli 2020, ada total 440 kasus baru pekerja positif tersebar di 68 kantor di DKI Jakarta. Oke. 68 kantor di DKI Jakarta. Termasuk di mana saja? Di 18 kantor kementerian ada 132 kasus positif, 34 kantor lembaga negara dan BUMN ada 165 kasus positif, dan 16 kantor swasta ada 143 kasus positif. Dan jumlah ini terus melonjak sejak 4 Juni 2020 ketika pemerintah kembali mengizinkan pegawai negeri dan juga pegawai swasta kembali masuk bekerja di kantor. Setelah sebelumnya kita tahu hanya ada 11 sektor usaha yang boleh beroperasi. Jadi ini menjadi sebuah dilema tentu saja, di mana harus tetap bekerja karena memang pemerintah sudah membolehkan bekerja, tapi juga harus melindungi diri sendiri dari virus corona. Sambil menunggu pemerintah mungkin mengevaluasi keputusan pelonggaran aktivitas, yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminimalkan resiko. Jadi perusahaan wajib membatasi jumlah pekerja dalam satu waktu, hanya boleh maksimal 50%. Dan ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga bisa menerapkan sistem shift, setidaknya ada 2 kelompok, 7 pagi hingga pukul 3 sore, dan 10 pagi hingga pukul 6 sore. Ini tentu kemudian banyak ditentang oleh mereka para pelaku usaha. Sebenarnya tujuan ini tidak hanya untuk mencegah penumpukan di dalam kantor, tapi juga untuk mencegah penumpukan transportasi umum. Kita bisa lihat antrean KRL seperti apa pada pagi dan sore hari. Seperti ini gambarnya ya. Pegawai kemudian, ya bayangkan. Jadi ini yang kemudian sekarang berusaha diantisipasi dengan mengurangi kapasitas dari perkantoran. Oke, bagaimana berikutnya? Pegawai yang berikutnya yang juga wajib diperhatikan adalah penggunaan masker, tentu saja penggunaan masker wajib digunakan. Lalu pegawai yang lanjut usia, hamil, kemudian memiliki penyakit bawaan,
Juga disarankan agar bekerja dari rumah, menerapkan work from home, mengikuti aturan seperti itu. Dan bisa dinegosiasikan dengan kantornya. Hanya pekerja yang sehat yang boleh bekerja di kantor dan wajib menggunakan masker. Kemudian juga rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini dia. Dan juga di kantor wajib jaga jarak. Wajib jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Kemudian pertemuan-pertemuan yang bersifat offline diminimalisir, diupayakan secara virtual semuanya. Semuanya secara virtual, aplikasinya sudah banyak, fasilitasnya sudah banyak, bisa dengan mudah diakses. Dan juga tidak berkerumun, juga tidak boleh makan prasmanan ya. Tidak berkerumun, tidak boleh makan prasmanan, alat-alat pribadi pun juga betul-betul harus disiapkan. Mulai dari alat makan, bahkan alat untuk sholat ya. Sudah beberapa kali disampaikan. Perusahaan juga wajib memantau kesehatan para pekerjanya secara rutin dan proaktif ya. Jadi bisa membentuk tim penanganan COVID-19 di kantor itu sendiri. Perusahaan juga wajib melakukan rapid test atau swab test jika ada pekerja yang terindikasi termasuk orang tanpa gejala. Jadi misalnya ada gejala klinis atau misalnya dalam satu perusahaan ada yang sudah positif, itu kemudian wajib atau bisa melakukan pengecekan kepada seluruh pegawainya. Nah, jika nekat melanggar ada teguran tertulis hingga denda sebesar 25 juta rupiah. Dan ini sudah diterapkan ke beberapa perusahaan di DKI Jakarta.